minggu lalu kamu sempat bilang sama saya kalau akhir-akhir ini kamu itu malas untuk ke sekolah. Bolehkah kalau kamu ceritakan sama saya kenapa bisa begitu? Iya kak, akhir-akhir ini kayak nggak semangat nih. Bangun pagi saja rasanya kayak berat itu. Kadang pengen nggak masuk sekolah nih saja. Oh, kayak hal-hal yang biasanya kamu lakukan dulu itu sekarang sudah susah untuk kamu lakukan begitu. Iya kak, nggak tahu kenapa juga kayak kosong saja perasaanku. Semua buat ini hampa, nggak ada motivasi sama sekali. Kosong bagaimana itu lah? Kayak nggak ada saya semangat ke sekolah kak. Soalnya baru putus sama cewekku. Oh, jadi ini tentang hubunganmu? Iya. Iya kak, sebenarnya baru di 2 minggu kenal, tapi sampai sekarang belum bisa saja terima. Tiap hari kalau sebab kuliah itu kayak kepikiran saja. Berarti rasa kehilanganmu ini besar sekali. Iya. Iya kak, 2 minggu di pacaran, tapi saya anggap ini dia kayak bukan cuma pacarku kak, tapi tempat cerita aku juga. Sekarang dalam jadi kayak kosong ini saja. Pasti ini berat Ilham. Jadi kau rasa agak beda kalau ke sekolah. Iya kak, kayak setiap sudut sekolah itu kalau saya lewati kayak ada saya sosoknya, bisa kayak ke kantin lah, di taman lah, di kelas lah, di lapangan upacara lah, semuanya tuh kalau saya lewat kayak ada saya dia itu. Oh, jadi sekarang kamu datang ke sekolah tapi hatimu masih di masa lalu, gitu. Iya kak, kadang saya datang ke sekolah itu cuma karena takut saja ditegur guru-guru lain sama wali kelasku. Sudah banyak yang sudah datang kayaknya. Tapi itu sudah bagus Ilham. Walaupun kamu merasa mungkin masih sakit hati, tapi kau tetap mau datang ke sekolah itu artinya kau masih mau berusaha. Iya kak, cuma saya rasa capek juga begitu. Rasanya tuh kayak saya ingin saja istirahat terus di rumah itu. Capek karena perasaan atau capek karena fisik? Iya kak, nggak tahu capek apa ini, tapi capek saja pura-pura kuat. Ilham, kalau kau bilang kau pura-pura kuat, artinya sebenarnya itu dalam hatimu kau masih rasa berat sekali, iya kah? Iya kak, kayak tiap hari harus senyum itu, ya, walaupun setengah mati lah senyum. Padahal ini aslinya hati hancur. Berarti ini kayak kau pasang di topeng, gitu ya? Kalau mau jujur begitu kak, soalnya nanti teman-temanku juga udah bilang saya baper atau lain lagi pak. Padahal sebenarnya orang itu cuma butuh didengar, bukan untuk dinilai. Kau bisa keluarkan perasaanmu bagaimana? Dengan lagu kah atau menulis bagaimana? Iya kak, tapi sekarang kayak saya rasa tuh nggak ada orang yang mau dengar lagi kalau cuma cerita. Kalau masalah keluarkan perasaan atau bagaimana, paling saya cuma dengar lagu saja kak. Atau enggak saya pergi olahraga kak, bola kak, lari kak. Spesial. Olahraga itu memang bagus, tapi kalau misalnya kau dengar lagu terus kau dapat lagu yang relate sama perasaanmu sekarang, kau tidak sedih kah atau mungkin bagaimana? Iya juga sih kak. Apalagi kalau saya dengar lagu tanpa itu apa judulnya, tanpa rasa bersalah, udah saya kayaknya gak ada aku. Kau masih sering kak ketemu sama dia di sekolah atau di mana? Iya kak, itu masalahnya satu kelas. Jadi tiap hari aku lihat nih, walaupun saya tegur juga. Oh, itu dia tantangannya karena kau satu kelas. Iya kak, kadang kalau saya lewat tuh baru kalau saya lihat itu udah senyum sama orang lain, kayak
sakit saja dadaku. Gak tahu. Kau marah kah sama dia atau ada perasaan benci? Nggak marah juga sih kak, hanya kecewa, terus tentunya sedih sih. Oh, berarti ini bukan kau benci atau kau marah sama dia, tapi masih ada mungkin sedikit perasaanmu, gitu kan? Iya, tapi malu juga kalau sama aku itu. Nah, apa-apa gitu ya, manusiawi. Kalau aku lagi belajar mungkin itu mau lepas, tapi hatimu udah belum siap. Iya kak, perasaanku tuh kayak udah masih tertahan di situ saja. Nah, kalau misalnya itu perasaan sedihmu itu dia datang, apa yang kau lakukan? Ya, paling kadang saya jalan sendiri saja, biasa-biasa pergi saja di pantai, ya, dengan ombak dan lagu. Tapi kalau bengong sedikit, teringatnya lagi. Oh, kau suka pantai kah? Iya kak, soalnya kalau tadi saya tenang, cuma angin, suara laut, tadi ganggu. Berarti Ilham, itu pantai tempat yang bisa buat kau tenang. Mungkin nanti kita bisa pakai itu sebagai cara untuk atur perasaanmu. Tapi kita bahasnya nanti. Sekarang nanti kita bahas di bagian refleksi. Untuk sekarang kita fokus dulu sama perasaan yang kau sedang rasakan. Iya kak. Tadi kau bilang sama saya kalau kau ingin berubah, tapi kau masih sering juga ingin sama dia. Nah, untuk sekarang menurutmu mana yang lebih kuat, keinginanmu untuk berubah atau rasa kehilangan? Dan kalau kau pikir-pikir kenapa itu perasaanmu udah susah hilang? Jujur kak, kalau rasa mungkin susah rasa kehilangan. Soalnya dia dulu tuh bagian dari hari-hari misalkan, kayak sekarang itu tiba-tiba hilang, jadi kayak kosong hari-hariku juga. Berarti ini kau merasa kosong karena kebiasaanmu itu udah hilang. Berarti selama ini juga motivasimu banyak yang muncul itu karena dia. Iya, kayak nggak tahu lagi harus bagaimana kalau Sanda cerita sama dia. Mungkin karena sanggap dia semangatku baru, itu juga yang buat semangat belajar. Kalau begitu, coba kau pikir-pikir kembali. Kalau misalnya ini semangatmu tergantung sama orang lain, kira-kira bisakah ada bertahan lama itu? Nggak bisa kak, soalnya orang bisa pergi. Nah, itu maksudku Ilham. Semangat sejati itu harus muncul dari dalam dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Iya kak, tapi masalahnya itu nih, saya nggak tahu caranya. Pelan-pelan saja, mulai pelan-pelan saja, kayak dari hal-hal kecil seperti bangun pagi, datang sekolah tepat waktu, itu juga termasuk bentuk semangat. Iya, sama coba aja begitu, tapi kadang saya rasa susah juga. Bagus gitu Ilham. Orang yang kuat itu bukan orang yang tidak jatuh, tapi orang yang mau bangkit kembali setelah jatuh berkali-kali. Iya kak, jadi malu juga dengar begitu. Masa aku malu, semua orang pernah di posisi yang sama seperti kamu lah. Kalau kau ingat sama Ilham yang dulu, menurutmu apa yang paling kau rindukan dari dirimu sendiri waktu itu? Atau kau masih ingat sama cita-citamu dulu? Semangatku kak, dulu rajin betul. Saya punya target, sekarang udah tahu mau apa. Kalau masalah cita-cita, saya ingin kuliah di ekonomi, ambil manajemen, karena saya ingin jadi pengusaha. Bagus itu Ilham, berarti kau sudah punya arah. Sekarang kau cuma perlu buka lagi pintu yang sempat tertutup itu. Tapi kalau sedih lagi kak, langsung lupa lagi semua cita-cita itu kak. Wajar gitu, tapi kalau cita-cita itu sebenarnya nggak bisa hilang, cuma paling tertutup kabut sementara. Berarti bisa dikembali itu lagi kak? Bisa, asal kau mau bersihkan kabutnya, biar pelan-pelan. Maksudnya bagaimana itu kak? Misalnya kayak kau mulai berdamai dengan masa lalumu. Terima kalau dia itu bagian dari perjalanan, bukan akhir dari ceritamu.
sih kak, tapi kadang kalau lihat dia bahagia sama orang lain susah juga terima. Boleh kau sedih, tapi jangan sampai rasa sedihmu itu udah matikan langkahmu. Dia punya hidupnya, kamu juga kau punya jalanmu sendiri. Kalau misalnya kau lihat dirimu yang sekarang, apa yang paling kau pengen untuk kau ubah? Oh iya kak, paham Ji. Mungkin yang saya ingin ubah itu mulai dari fokus sekolah aku jadi dulu kak. Nggak mau juga terus kayak begini sekolah aku. Bagus itu niatmu ya. Kita bisa bantu arahkan itu nanti. Kalau kau lihat dari sisi positif mungkin, pengalaman ini kasih pelajaran apa untuk kamu? Apa yang kau dapat? Mungkin jangan terlalu bergantung sama orang lain dan belajar buat sendiri mungkin kak. Nah, itu pelajaran besar ya. Kadang orang butuh jatuh dulu baru bisa sadar. Betul, memang luka itu bukan hukuman tapi tanda kalau kita itu bisa tumbuh. Iya kak, sekarang saya tahu nih, rasa sakit ini yang bikin saya belajar. Ini makasih kak, rasanya agak keringat juga bisa cerita ini. Saya senang juga dengar itu. Kadang cuma butuh orang yang mau dengar tanpa menghakimi saja. Ya, karena belum tentu mereka mengerti. Tapi di sini, Ilham, ruangan ini aman buat kamu. Iya kak, makasih di. Soalnya kalau cerita di sini memang saya rasa tenang. Karena kalau cerita sama temanku yang ada, saya diketawai juga. Oke, mulai besok coba kau pikirkan satu hal kecil saja yang bisa bikin kau semangat lagi. Entah itu bantu orang, belajar sedikit atau sekedar sapa temanmu lah. Iya, sama coba mirip pelan-pelan ini. Oke, bagus. Yang penting kau mulai, tidak apa kau mulai. Yang penting dari hal kecil juga tidak apa-apa. Jadi untuk hari ini tuh banyak yang kau cerita tentang rasa kehilangan, tentang semangat yang sempat hilang, tentang cita-cita yang kau mau hidupkan kembali. Iya kak, rasanya saya pengen juga bangkit. Sudah buktikan ya kan kalau misalnya memang kau bisa. Hari ini tuh langkah pertamamu sudah dimulai. Iya kak, makasih. Mungkin saya rasa beda nih sekarang karena sudah lega mungkin nih. Sama-sama Ilham. Kok hebat sekali kau hari ini. Tidak semua orang bisa jujur sama perasaannya.